Kalau wabarakatuh. Ini kan banyak yang ngomong netizen nih, katanya Kang Deddy cuma konten doang. Nggak pernah kerja ke DPR. Om Jen penasaran. Om Jen ngikutin. Kerja nih lagi di gedung DPR nih. Aku. Aduh. Lagi-lagi. Kang Deddy. Ini di kantor aja, susah lewat, guys. Ya, makasih. Oh, terus ya wali kota. Telepon. Makasih ya. Ini tempat kerjanya, guys. Oh, Om Jen kebetulan nganter. Jalan Pak? Iya. Sekarang ada ya? Bukan. Di Kopi Farm. Kedaulatan rakyat kita untuk makmur dari laut. Ini yang menjadi problem kita ini adalah bangsa kita ini belum makmur dari gunung, belum makmur dari laut. Nah, yang jadi problem ke depan, gunungnya ditebang, lautnya diuruk, atau lautnya dikeruk. Ini kan problem bangsa kita. Dan itu adalah ancaman kedaulatan. Sehingga perspektif Indonesia ke depan, infrastruktur itu kan bukan hanya pada persoalan pembangunan tol laut, tetapi infrastruktur adalah membangun kedaulatan masyarakat kelautan yang di dalamnya membangun kecerdasan masyarakat kelautan. Nah, kecerdasan itu harus dimulai dari revolusi pendidikan. Saya selalu berulang-ulang berkata bahwa sistem kurikulum pendidikan kita harus dirubah. Harus dirubahnya bagaimana? Kalau yang di daerah kelautan, maka fokuslah pada industri kemaritiman. Karena fokus industri kemaritiman, maka kurikulum pendidikan merdeka dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu harus mengarah pada itu semua. Kalau ini menjadi bangsa maju. Karena itu harus mengarah itu semua, maka negara itu harus mengalokasikan pembiayaan kelautan dengan cukup. Sehingga saya di sini pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa misalnya apa sih problem kelautan kita? Problem kelautan kita ini selalu identik laut itu dengan kekumuhan pantai. Karena kalau identik pantai dengan kekumuhan, misalnya dari sisi properti atau kepemilikan rumah bagi kepentingan masyarakat nelayan, itu jangan terus kalah dengan masyarakat industri. Di masyarakat industri darat kayak sekarang itu di daerah di sini nih, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, sekarang udah ke Subang, rumah aja udah kelebihan. Rumah kelebihan gimana? Pembangunan properti dengan subsidi masif di mana-mana, jumlah orang yang mengambil sedikit. Nah, harus mulai itu semua diarahkan ke bawah. Sehingga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang di wilayah Maluku. Jadi orang Maluku itu bukan nggak lakukan keras, karena tradisi laut. Karena tradisi laut, deburan ombaknya tinggi. Karena deburan ombaknya tinggi, masa saya tidak dengar ini ngomong? Ya, karena kalau pelan kan tidak kedengeran sama ombak. Beda dengan orang Cianjur, sawah, hadiah, udah kan beda. Kan gitu. Yang kedua, kan hidupnya juga keras. Karena hidupnya di atas badan. Dia tahu. Ya kan? Karena hidupnya di atas badai, maka dia harus pandai berselancar. Jadi saya tahu pantesan politisi dari Indonesia itu pinter-pinter. Karena udah pinter berselancar, kapan naik ke permukaan, kapan turun ke bawah. Nah, kalau saya bukan politisi berselancar, politisi sawah, jadi lurus aja hidupnya tuh. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sanggup dengan tantangan. Kalau bicara keberanian mengambil resiko, teman-teman Indonesia Timur jauh tinggi keberanian mengambil resikonya. Saya tahu betul Mbak Halim ini perempuan, ngambil resikonya tinggi. Yang di samping saya, walaupun santri, tapi berani ngambil resiko. Ini kalau ngomong perempuan yang keras di media sosial, anggota DPR, ya ini nih, Mbak Ulu Putih ini ulu loh. Kalau Ulu Putih kenapa sangat berani? Karena dekat dengan ulu hati. Nah, tepuk tangan dong. Untuk itu saya sih cenderung ya memberikan supporting khusus ke depan bahwa pengembangan wilayah Indonesia Timur
ke arah industri kelautan yang dimulai dari sistem pendidikan kelautan, infrastruktur kelautan, manajemen pemasaran berbasis kelautan, itu harus menjadi fokus utama dan harus dibicarakan. Dan saya minta teman-teman yang di Indonesia Timur memelopori forum-forum DPR, tidak hanya bicara persoalan politik partai, tapi mulai politik wilayah. Karena kita ini adalah mewakili manusia, bukan mewakili simbol. Karena mewakili manusia, maka kita pertanggungjawaban utama kita adalah kepada manusia yang memberikan kepercayaan pada kita. Gitu ya, Mbak Lin ya. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga Maluku jaya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Salam dulu dong. Ya, bilangnya kakak ya. Orang kakak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, Sri. Mbak Alin juga nawarin saya untuk cari calon istri dari Maluku. Oh, bisa tuh. Tapi saya belum punya waktu carinya. Foto bersama dulu. Semangat, semangat. Foto bersama dulu. Oke, Cinta laut, cinta pemudik, cinta Terima kasih ya. Terima kasih kakak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Semangat.